Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmiatul Azmi dari Prodi PGSD semester 5 dengan NIM 22080491. Di sini saya akan membahas materi mengenai dimensi-dimensi kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum oleh dosen pengampu Ahmad Dedi Marzuki, MPD. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Ini saya akan membahas tentang dimensi-dimensi kurikulum. Langsung saja ke pembahasannya. Dimensi-dimensi kurikulum dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu adalah kurikulum sebagai suatu ide. Yang kedua itu adalah kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Yang ketiga itu ada kurikulum sebagai suatu kegiatan. Yang keempat itu ada kurikulum sebagai suatu sistem. Yang kelima itu ada kurikulum sebagai suatu hasil belajar. Yang keenam itu ada kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada kurikulum sebagai suatu ide. Di kurikulum sebagai suatu ide ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sebagai suatu ide merupakan kurikulum yang selanjutnya langkah awal dalam pengembangan kurikulum. Jadi dari sekian banyak ide maka akan dipilih ide yang kreatif, inovatif, tentunya sesuai dengan visi misi dan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua itu ada kurikulum sebagai suatu ide itu bersifat dinamis. Bersifat dinamis ini maksudnya adalah kurikulum itu akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, minat dan kebutuhan peserta didik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kurikulum sebagai suatu ide ini bersifat dinamis karena di setiap kurikulum itu akan berubah sesuai perkembangan zaman. Yang kedua itu ada kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Maksudnya kurikulum itu merupakan realitis dari suatu ide berkaitan dengan rencana yang mengandung makna seperangkat rencana dan cara mengadministrasi tujuan, isi, dan bahan yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya dalam menyusun RPP, dokumen kurikulum. Lalu aspek-aspek dokumen tertulis itu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu pengembangan tujuan dan kompetensi. Yang kedua itu ada struktur kurikulum. Yang ketiga itu ada kegiatan dan pengalaman belajar. Yang keempat itu ada metode pembelajaran. Yang kelima itu ada hasil belajar. Yang keenam itu ada evaluasi belajar. Jadi yang aspek-aspek kurikulum itu adalah realitis dari rencana tertulis tersebut. Yang ketiga itu ada kurikulum sebagai suatu kegiatan. Nah, kurikulum sebagai sesuatu kegiatan ini terjadi di lapangan atau sekolah atau kegiatan yang berkaitan dengan sistem sekolah. Suatu kegiatan ini merupakan realita dari kurikulum sebagai rencana tertulis. Kurikulum ini dipandang sebagai segala aktivitas dari guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Dimensi sangat berkaitan sebagai suatu ide, rencana tertulis, dan suatu kegiatan. Nah, di sini ada contoh dari suatu kegiatan yang diadakan di sekolah. Yang pertama itu ada praktik pembelajaran atau proses belajar mengajar, dan itu termasuk dalam kurikulum. Lanjut, yang keempat itu di sini adalah kurikulum sebagai hasil belajar. Nah, dalam kurikulum ini memandang kurikulum itu sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa yang sesuai dengan yang direncanakan oleh kurikulum tersebut. Kurikulum ini dapat dilihat dari bentuk ketercapaian dari tujuan kurikulum. Nah, dari hasil belajar siswa ini, kurikulum itu adalah suatu realitas dari rencana kurikulum. Lalu aspek-aspek dari hasil belajar ini, yang pertama ada pengetahuan atau kognitif,
yang kedua itu ada keterampilan atau psikomotorik, yang ketiga itu ada sikap, yang keempat itu ada nilai-nilai. Jadi setelah siswa itu belajar, maka hasil belajar apa yang didapatkan oleh siswa tersebut, apakah pengetahuannya, apakah keterampilannya, ataukah sikapnya yang berubah, atau nilai-nilai yang terkandung itu berubah yang terjadi di siswa tersebut. Lalu yang kelima itu ada kurikulum sebagai disiplin ilmu. Kurikulum sebagai disiplin ilmu itu memiliki konsep, prosedur, dan prinsip. Nah, dari disiplin ilmu ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum itu dan sistem kurikulum itu sendiri. Dan tujuannya untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Nah, setiap orang itu harus mempunyai disiplin ilmu dalam mengembangkan ilmu tentang kurikulum. Lanjut, yang keenam itu ada kurikulum sebagai suatu sistem. Nah, kurikulum sebagai suatu sistem itu adalah satu kesatuan atau komponen dalam mencapai tujuan. Tidak dapat terpisahkan dari sistem pendidikan, sistem prasekolah, dan sistem masyarakat. Lalu di sini ada tahap-tahap pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi kurikulum, ada perbaikan, yang kelima ada penyempurnaan. Nah, di suatu sistem ini, sebelum kita melakukan kurikulum itu, membuat kurikulum itu harus ada kelima komponen yang sudah kelima tahap-tahap pengembangan kurikulum, yaitu yang tadi itu yang sudah saya jelaskan. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kurikulum, perbaikan, dan 5 penyempurnaan. Lalu siapa yang dapat mempelajari kurikulum tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan siapa saja yang berhak untuk mempelajari kurikulum. Di sini ada peneliti kurikulum, ada guru atau calon guru, ketiga ada kepala sekolah, yang keempat ada pengawas atau tenaga kependidikan. Nah, itu tadi pembahasan tentang dimensi-dimensi kurikulum. Thanks for watching. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah membahas tentang dimensi-dimensi kurikulum. Semoga apa yang saya sudah paparkan tadi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.